Shalom, salam jumpa lagi dengan saya Shirley Jamlai dalam mata pelajaran Pendidikan Agama Kristen dan Budi Pekerti kelas 12. Dengan materi yang kita bahas di hari ini adalah materi bab 1, demokrasi dan hak asasi manusia. Dengan bahan Alkitab Mazmur 133 dan 1 Raja-Raja 21 ayat 1 sampai dengan 16. Ya, kita akan masuk pada pembelajaran kita. Yang pertama adalah pengertian HAM dan demokrasi. Pengertian hak asasi manusia atau biasa disingkat HAM itu merupakan hak yang dimiliki oleh setiap orang sebagai makhluk ciptaan Allah. Hak yang paling mendasar adalah hak untuk hidup. Hanya Tuhanlah pemberi kehidupan, dan Dia jugalah yang berhak mengambil kehidupan itu. Namun sayang sekali, dalam kenyataannya masih banyak orang yang belum menyadari dirinya memiliki hak yang tidak dapat dilanggar ataupun diambil oleh orang lain. Bukan hanya manusia sebagai individu, bahkan institusi atau lembaga negara pun dapat melanggar HAM warga negaranya ketika negara tidak dapat menjamin terpenuhinya HAM warga negara sebagai individu maupun kelompok. Sedangkan pengertian demokrasi menurut pakar ilmu filsafat dan politik memberikan definisi kata demokrasi. Dilihat dari segi etimologis atau kebahasaan, demokrasi berasal dari kata Yunani yaitu demos yang artinya rakyat, dan kratein atau kratos artinya kekuasaan atau kedaulatan. Jadi demokrasi artinya pemerintahan yang bertumpu pada rakyat. Artinya pemerintahan dari, oleh, dan untuk rakyat. Nah, demokrasi pada mulanya itu dipraktekkan di Yunani melalui pemerintahan negara kota. Dalam perkembangannya, kemudian ide dasar demokrasi diadopsi oleh berbagai negara modern di dunia. Karena sistem ini dipandang lebih menjamin kepentingan rakyat banyak, serta memberi peluang bagi terciptanya pemerintahan yang berkeadilan. Indonesia adalah salah satu contoh negara yang menganut sistem demokrasi. Pembahasan yang kedua adalah memahami demokrasi dan hak asasi manusia dalam Alkitab. Di dalam Alkitab tidak dijumpai praktek demokrasi dan hak asasi manusia seperti yang kita kenal sekarang. Akan tetapi dari Alkitab kita dapat menemukan benih-benihnya agar selalu dapat menghargai kehidupan dan nyawa seseorang, serta melakukan perintah-perintahnya agar manusia hidup saling memperlakukan sesamanya dengan baik. Kita lihat itu dalam Mazmur 133. Berbicara tentang suatu masyarakat yang hidup rukun bagai saudara. Masyarakat yang hidup rukun seperti ini tentu akan saling menghargai sesamanya. Mereka tidak akan saling menekan, menindas, memeras, apalagi menganiaya. Menurut pemazmur, masyarakat seperti itu akan tampak indah. Ya, sudah tentu, karena masyarakat seperti itu tidak akan banyak mengalami konflik. Konflik atau perbedaan pendapat akan mereka selesaikan juga dengan baik. Hal yang lebih penting lagi, kepada masyarakat seperti itulah Tuhan Allah akan melimpahkan berkat-Nya. Mengapa kita harus saling menghargai? Karena Allah sendirilah yang menciptakan manusia menurut gambar-Nya. Kita dapat lihat itu dalam kitab Kejadian 1 ayat 26 sampai dengan 28. Kesegambaran itu menunjukkan bahwa manusia adalah makhluk yang memiliki hak dan martabat. Hal itu tidak dapat dirampas oleh siapapun. Atas alasan apapun, semua manusia di hadapan Allah itu sama. Oleh karena itu, HAM atau hak asasi manusia itu diwujudkan antara lain melalui hidup rukun seperti sesama manusia, sebagaimana tercantum dalam kitab Mazmur 133. Nah, jika Mazmur 133
Berbicara tentang masyarakat yang hidup rukun, maka kita lihat berbeda dengan 1 Raja-Raja pasal 21. Berbicara tentang bagaimana raja dan istrinya menggunakan kekuasaan untuk menindas dan merampas hak warga negaranya, membunuh Nabot serta merampas kebun anggur kepunyaan Nabot. Alkitab menyatakan bahwa manusia itu berasal dari Adam dan Hawa, yang diciptakan oleh Allah menurut Kejadian 1 ayat 26-30 dan memiliki gambar dan rupa Allah. Namun Alkitab juga menegaskan bahwa karena dosa yang dilakukan oleh manusia pertama Adam dan Hawa, maka seluruh keturunannya, yaitu semua umat manusia dimanapun mereka berada, pada zaman kapanpun mereka hidup juga dalam keadaan berdosa. Pembahasan yang ketiga adalah cakupan demokrasi dan hak asasi manusia. Hak asasi manusia adalah hak yang paling mendasar yang dimiliki oleh manusia dan tidak bisa diambil oleh orang lain, bahkan oleh negara sekalipun. Hak untuk hidup adalah salah satu bentuk hak paling mendasar yang diberikan Tuhan pada manusia. Nah, hak-hak asasi tersebut mencakup hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, hak sebagai warga negara. Hak sebagai warga negara itu mencakup hak untuk hidup dan merasa aman, memiliki privasi, berkeluarga, hak milik pribadi, hak menyatakan pendapat, hak bebas memeluk agama dan melaksanakan kepercayaannya sesuai dengan keyakinan yang dia anut, dan hak untuk berkumpul damai dengan semua orang. Yang kedua, hak-hak politik. Hak-hak politik itu mencakup hak untuk berserikat, membentuk partai politik, ikut serta memilih dan dipilih dalam pemilihan umum, dan menduduki jabatan pemerintahan dan sebagainya. Yang ketiga, hak-hak ekonomi dan sosial. Itu mencakup hak untuk bebas dari kemiskinan, hak untuk diterima dalam masyarakat dan bangsa, dan hak untuk menentukan nasib sendiri. Pembahasan yang keempat adalah sejarah singkat demokrasi dan hak asasi manusia. Tahun 1941, Presiden Amerika Serikat yaitu Franklin Delano menyampaikan pidatonya yang terkenal mengenai 4 kebebasan yang diharapkan dapat dilakukan di seluruh dunia. 4 kebebasan atau 4 pidato itu antara lain: 1. Kebebasan berbicara dan berpendapat dimanapun juga di dunia. Yang kedua, kebebasan kepada setiap orang untuk beribadah kepada Tuhan dengan caranya sendiri dimanapun di dunia ini. Yang ketiga, kebebasan dari kekurangan. Artinya setiap negara berhak untuk hidup damai dan memberikan kedamaian bagi masyarakatnya serta kesehatan yang baik. Yang keempat, kebebasan dari rasa takut. Artinya setiap negara dan masyarakat memiliki hak untuk bebas dari serangan dan intimidasi maupun invasi negara lain maupun negara tetangganya. Pada saat pidato tersebut disampaikan, masyarakat dunia berada dalam bayang-bayang kehancuran karena Perang Dunia Kedua sudah diambang pintu. Ada beberapa peristiwa yang menyedihkan yang terjadi, yaitu saat Perang Dunia Kedua, sangat banyak umat manusia terbunuh serta penghancuran berbagai tempat di dunia. Misalnya pembantaian etnik Yahudi oleh Jerman di bawah pemerintahan Adolf Hitler. Perang Dunia Kedua telah meninggalkan bekas-bekas yang pahit bagi sejarah umat manusia, yaitu penghancuran terhadap tatanan masyarakat serta pelanggaran besar-besaran terhadap hak asasi manusia. Belajar dari kepahitan itu, pada tahun 1948, bangsa-bangsa di dunia sepakat untuk memberlakukan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia atau Universal Declaration of Human Rights. Kesepakatan itulah ditandatangani oleh semua negara anggota PBB di New York pada tahun 1948. Nampaknya pidato Presiden Roosevelt mempengaruhi dan menginspirasi lahirnya Deklarasi Hak Asasi Manusia yang dicanangkan oleh PBB. Pembahasan yang kelima adalah praktek demokrasi dan HAM di Indonesia.
bangsa Indonesia adalah bangsa yang cukup banyak mengalami kepahitan akibat kehilangan hak-hak dasar sebagai manusia melalui penjajahan selama 3,5 abad. Termotivasi oleh kesadaran HAM, maka para pejuang mendirikan organisasi Budi Utomo sebagai organisasi pertama yang bersifat nasional. Mereka memperjuangkan adanya kesadaran untuk berkumpul dan mengeluarkan pendapat sebagai hak yang harus dijalankan oleh setiap orang. Tentu saja gerakan ini ditentang oleh pemerintahan Belanda yang menjajah Indonesia pada waktu itu. Selanjutnya, perjuangan kemerdekaan Indonesia dimotivasi oleh adanya kesadaran akan hak asasi manusia. Perjuangan akan hak-hak asasi manusia di dunia, khususnya di Eropa dan Amerika, turut juga mempengaruhi para pejuang Indonesia untuk memperjuangkan hak mendasarnya sebagai manusia, yaitu kebebasan atau kemerdekaan. Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia yang mempersiapkan Undang-Undang Dasar Negara RI dan Dasar Negara pun menyusun UUD dan Dasar Negara berdasarkan pemahaman tentang demokrasi dan HAM. Perjuangan kemerdekaan adalah perjuangan demokrasi dan HAM. Oleh karena itu, sesudah kemerdekaan, para pendiri bangsa memasukkan demokrasi dan HAM dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Kita simak itu dari sila-sila dalam Pancasila yang dimulai dari ketuhanan yang Maha Esa sampai dengan sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Semuanya itu menyiratkan keberpihakan pada hak asasi manusia. Di bawah pemerintahan Presiden Soeharto, Indonesia memasuki era yang disebut sebagai era Orde Baru, yaitu orde yang dipandang berbeda dengan orde lama yang dipimpin oleh Presiden Soekarno. Pemerintahan Orde Baru menerapkan sistem pemerintahan demokrasi Pancasila, sehingga hampir seluruh bidang kehidupan berada di bawah kontrol negara. Kontrol terhadap pers sangat ketat, media pemerintahan dipandang merugikan pemerintah, izin terbitnya dicabut, rakyat tidak bebas menyampaikan aspirasi. Berbagai penderitaan yang dialami oleh berbagai komponen rakyat selama 30 tahun akhirnya melahirkan kesatuan gerakan untuk menghancurkan rezim Orde Baru. Gerakan tersebut dipelopori oleh lembaga swadaya masyarakat dan mahasiswa di seluruh Indonesia. Mereka menduduki gedung DPR MPR dan menuntut, yang pertama, tuntutan mereka yang pertama adalah Presiden Soeharto harus mundur. Dan yang kedua, pelaksanaan demokrasi dan HAM diterapkan secara total di Indonesia. Menjawab tuntutan tersebut, pada tanggal 28 Mei 1998, Presiden Soeharto mengundurkan diri dari jabatannya. Dengan demikian menandai era baru yang disebut masa transisi menuju reformasi. Beberapa mahasiswa Universitas Trisakti gugur sebagai pahlawan reformasi. Banyak orang menyebut masa setelah Orde Baru sebagai masa era reformasi, karena adanya gerakan reformasi yang berhasil meruntuhkan pemerintahan Orde Baru. Dalam kenyataannya, hingga kini bangsa Indonesia masih terus berjuang untuk mewujudkan HAM. Masih banyak hal yang harus diperbaiki dan diubah supaya rakyat memperoleh apa yang merupakan hak-haknya. Dan akhirnya kita masuk pada kesimpulan adalah hak asasi manusia adalah hak yang harus dipenuhi oleh setiap orang sebagai makhluk mulia ciptaan Allah. Sebagai remaja Kristen, kamu terpanggil untuk memiliki kesadaran demokrasi dan HAM, serta mewujudkan HAM dalam kehidupan sehari-hari. Perwujudan demokrasi dan HAM bukan hanya sekedar memenuhi tuntutan negara, masyarakat maupun ajaran iman, namun menjadi bagian dari sikap hidup kita setiap hari. Terima kasih. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Tuhan memberkati.